Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil produksi pertanian. Pencapaian kedaulatan pangan masih menjadi upaya yang terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia berkisar 113,48 kg per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan konsumsi beras masyarakat Indonesia lebih tinggi dari negara-negara di Asia yang hanya berkisar 90 kg per kapita per tahun. Badan Pusat Statistik juga memperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 255 juta jiwa, memerlukan tingkat konsumsi beras sebesar 124,89 kg per kapita per tahun. Sedangkan data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia mencatat 65% kebutuhan pangan di dalam negeri diimpor dari luar. Hitung-hitungan beras itu cukup. Produksi sekarang 75,5 juta ton, ya, itu meningkat 6%. Tetapi jumlah manusia Indonesia juga bertambah. Ya. Jumlah manusia Indonesia bertambah gitu. Jadi tidak hanya berhenti di situ, produktivitas naik, manusia Indonesia jumlah perutnya juga bertambah. Gitu. Presentasinya tergantung komoditasnya, tidak bisa dikatakan dengan. Jadi sering dikatakan bahwa import itu adalah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Artinya kalau diperlukannya import 1% ya 1%. Ya. Hanya 2% ya 2% ya untuk itu. Kedaulatan pangan artinya kalau dalam arti negara, kita punya kedaulatan bisa menentukan, memprogram pangan untuk rakyatnya sendiri. Di mana komponen utama adalah kemampuan negara Indonesia sendiri dalam memproduksi pangan untuk masyarakatnya. Tetapi dalam arti yang lebih detail, sebenarnya ketahanan pangan bisa dimulai dari tingkat rumah tangga pedesaan, rumah petani, di mana petani minimal dia bisa memproduksi, bisa mencukupi kebutuhan pangan yang dibutuhkan untuk keluarganya. Lebihnya, surplusnya bisa dijual. Dalam arti desa bisa menyediakan produksi pangan yang cukup untuk populasinya. Surplusnya bisa di luar ke desa lain. Kabupaten juga demikian, provinsi juga demikian. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menjadi faktor yang berpengaruh pada pencapaian kedaulatan pangan. Semakin sedikit lahan yang digarap, maka semakin sedikit pula produksi yang dihasilkan. Kalau Indonesia sama dengan negara berkembang lainnya adalah tantangan terberat adalah pemilikan lahan. Ya. Petani itu pemilikan lahannya 0,3% per petani, itu rata-rata ya. Dan ini skala ekonomi kurang menguntungkan, sehingga kebijakan kita, polisi kita ada mengumpulkan menjadi suatu kelompok tani sehingga hamparannya menjadi semakin bernilai ekonomis, skala ekonominya bisa besar. Makanya program kita pendekatannya adalah kelompok, channeling kita sampai daerah itu, tidak individual farmers, karena melihat skala besaran lahannya supaya bisa masuk kepada skala ekonomi yang menguntungkan. Gitu. Jadi pada prinsipnya yang perbaiki ketahanan pangan itu akses masyarakat terhadap pangan itu sendiri, tidak semata-mata produksinya cukup. Nah, kalau diversifikasi pangan maju, berkembang itu, kita berharap lebih rendah dari itu, semakin turun. Sehingga ketergantungan kepada beras semakin turun, beban beras tidak semakin tinggi. Di wilayah Rorotan, Jakarta Utara, pesatnya pembangunan industri menggerus lahan pertanian milik warga yang masih menggantungkan hidupnya dengan bertani. Namun menyusutnya lahan tidak menyusutkan tekad Abdul Qadir, salah satu petani di wilayah ini yang tetap setia mempertahankan dan mengelola lahan pertaniannya yang produktif hingga saat ini. Berada di wilayah Rorotan, Jakarta Utara, Abdul Qadir yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini memilih untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya di tengah pembangunan kota Jakarta. Selain Marunda dan Semper Barat, wilayah Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ini merupakan wilayah pertanian terbesar yang berada di kawasan DKI Jakarta. Luas lahan pertanian di Rorotan mencapai 460 hektar. Namun, dengan adanya pembangunan banjir kanal timur dan industri, luas lahan di wilayah ini berkurang menjadi 430 hektar.
Abdul Qadir, bapak 4 anak ini, telah menggarap lahan sawahnya sendiri sejak tahun 1978. Ia memiliki lahan pertanian seluas 1,7 hektar. Berbekal pengalaman dari orang tua dan pelatihan pertanian yang diikuti, Abdul Qadir yang hanya tamatan sekolah dasar ini setia menekuni bidang pertanian. Kalau lahan saya jual, saya kedepannya mengurusi anak dan keluarga saya itu sampai sejauh mana. Maka itulah dari situlah saya mempertahankan lahan saya dengan tekad saya olah aja lahan saya, hasilnya baru saya untuk kebutuhan kesejahteraan keluarga saya. Dalam setahun, ia dapat mengalami 2 kali panen. Sekali panen, Abdul berhasil memproduksi sebanyak 6 hingga 7 ton beras. Untuk dapat terus memproduksi dalam jumlah mencukupi, Abdul sangat memperhatikan kualitas lahan pertaniannya terjaga dengan baik. Salah satunya pengurangan penggunaan zat kimia dalam proses menanam hingga mengolah padi. Nah, saya di dalam mengelola lahan pertanian saya ini ya tidak terlepas dari pengamatan secara rutin, kedua pemupukan berimbang, ketiga pemberian pupuk kandang juga pupuk agen hayati itu sangat perlu diperlukan gitu. Karena kalau kita terus-terusan menggunakan pupuk kimia, kesuburan lahan kita juga akan menjadi rusak. Setelahnya lahan kesuburannya rusak, otomatis produksinya juga nggak bisa baik. Hasil produksinya ini dibagi menjadi 2 kebutuhan. 35% digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan pokok keluarga, dan 65%-nya lagi ia olah menjadi benih padi. Benih padi diolah dari gabah kering panen yang diproduksi. 1 kilo benih padi dijual dengan harga Rp9.000. Abdul mulai mengolah hasil produksi pertaniannya menjadi benih padi sejak tahun 2008. Ya ini hasil produksi saya Mbak Tari, itu yang akan saya jadikan calon benih. Nah, mungkin ini dalam minggu-minggu ini hasil produksi saya dibawa ke lab untuk diuji. Nah, setelahnya itu saya membuat label seperti ini. Ini saya jadikan label gitu. Nah, nanti kemudian saya kemas, saya masukin ke dalam kantong plastik ini. Itu per 5 kilo. Nah, itu saya jadikan seperti inilah. Nah, itu saya kirim ke kios-kios. Yang pertama mencari benih unggul sedikit agak repot, agak jauh, agak langka. Gitu. Dengan sesuai dengan pelatihan yang saya dapat, maka saya akan mencoba dengan memproduksi benih unggul. Yang kedua juga memang dari segi harga ekonominya juga kita lebih menguntungkan untuk saya juga gitu. Abdul pernah meraih sejumlah penghargaan dari Dinas Pertanian DKI Jakarta dan Kementerian Pertanian. Tahun 2007, ia dinobatkan sebagai petani teladan. Tahun 2012, ia meraih penghargaan sebagai pelaku ketahanan pangan, dan di tahun 2013, ia meraih penghargaan atas pengembangan pengendalian hama terpadu. Keberhasilan Abdul dalam mengelola dan memproduksi hasil pertanian membawanya untuk mengetuai kelompok tani Makmur Jaya yang ada di Rorotan. Ia juga terpilih menjadi ketua gabungan kelompok tani Rorotan Jaya yang terdiri dari 8 kelompok tani di wilayah Rorotan. Abdul berharap lahan pertanian di wilayah Rorotan dapat tetap terjaga. Hal ini membutuhkan peran serta petani setempat untuk mempertahankan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka.
Abdul memberikan penyuluhan demi penyuluhan bagi para petani setempat. Ia ingin kualitas pengelolaan pertanian dapat terus meningkat. Kemajuan petani memproduksi hasil pertanian menjadikan petani mampu memenuhi pangan secara mandiri. Tantangan kita di usaha semakin berat dengan adanya lahan semakin menyempit, lahan pertanian semakin menyempit, usaha semakin sulit. Untuk itu mari kita sama-sama mempertahankan lahan kita yang kita miliki dan usaha semaksimal mungkin agar kita bisa mensejahterakan keluarga kita. Itu. Jadilah manusia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Beberapa sumber pangan lokal dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jagung. Jagung merupakan bahan makanan yang rendah protein dan lemak. 100 gram jagung mengandung 80 kalori dan 16 gram karbohidrat. Masa panen jagung hanya berkisar 89 atau 96 hari setelah tanam. Artinya, lebih cepat daripada masa produksi padi. Dari kandungan gizi dan waktu produksi, jagung menjadi salah satu alternatif pangan lokal yang mulai digunakan oleh masyarakat lokal sebagai pengganti beras. Jagung diolah menjadi berbagai panganan lokal yang khas. Masyarakat Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur mengkonsumsi jagung sebagai pangan utama bagi masyarakat. Pangan lokal lainnya adalah ubi jalar. Ubi jalar mengandung 769% dari kebutuhan harian vitamin A dan 65% vitamin C dalam satu porsi atau sekitar 1 cangkir. Kandungan karbohidrat dalam ubi jalar menduduki peringkat keempat setelah padi, jagung, dan singkong. Sentra produksi ubi jalar sendiri diketahui terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Utara. Varietas ubi lainnya adalah ubi ungu. Keberadaan senyawa antosianin pada ubi ungu dapat berfungsi sebagai komponen pangan sehat dan paling komplit. Di daerah Jawa Barat, salah satu daerah yang mulai mengembangkan budidaya ubi ungu adalah Sumedang. Singkong memiliki kandungan karbohidrat, vitamin B kompleks, dan tinggi kalori. Dari 100 gram singkong dapat menghasilkan kalori sebesar 160 kalori. Singkong memiliki kandungan kalori 2 kali lipat dibandingkan kentang. Dalam perkembangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai macam panganan. Salah satunya, singkong dapat diubah menjadi tepung. Selain mengandung sumber energi, pemanfaatan singkong sebagai tepung dapat meminimalkan impor. Kali ini saya berada di Kampung Cirende, Jawa Barat. Salah satu kearifan lokal yang ada di kampung ini adalah menjaga warisan leluhur untuk mengonsumsi rasi atau nasi berbahan dasar singkong sebagai sumber makanan pokok bagi warga di sini. Kampung Cirende terletak di wilayah Kelurahan Lui Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Kampung adat Cirende dihuni oleh lebih dari 200 keluarga. Warga Kampung adat Cirende tidak menutup diri pada perkembangan dan modernisasi. Terlihat dari bangunan rumah warga yang permanen. Disebut sebagai kampung adat karena warga di kampung ini masih menjunjung tinggi budaya dan tradisi leluhur, khususnya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat kampung adat. Salah satu kebiasaan leluhur yang tetap terjaga di kampung ini adalah mengkonsumsi rasi atau nasi berbahan dasar singkong. Sebagian besar warga di kampung ini hanya mengonsumsi nasi singkong sebagai sumber makanan pokok. Jadi kami dari leluhur diamanatkan sebuah pepatah, tidak punya sawah asalkan punya padi, tidak punya padi asalkan punya beras, tidak punya beras asalkan bisa menanak nasi, tidak menanak nasi asalkan bisa makan, tidak makan asalkan kuat. Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Jenis pertanian yang digarap adalah bertani ketela.
Awalnya 1918 itu sebenarnya tidak dianjurkan ke singkong, tetapi perjalanan waktu masa transisi selama 6 tahun 1924 baru bisa membudidayakan singkong, mengolah dan mengkonsumsi. Kenapa alasan singkong? Karena lingkungan Kampung Cirende yang berbukit, berbatu, jadi tanaman yang paling cocok tahan banting terhadap cuaca, iklim. Singkong membuktikan kami bisa mandiri, tidak tergantung sumber pangan dari orang lain, dari masyarakat lain karena singkong, dan menjadi pilihan utama singkong. Intinya itu adalah tahan terhadap kondisi lingkungan dan cuaca. Luas wilayah ini hampir mencapai 100 hektar. Sekitar 30 hektar lahan di Kampung Cirende dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 6 hektar untuk lahan pemukiman, dan sekitar 60 hektar lainnya adalah lahan tidak digarap. Jadi di Leuweung Tutupan itu sebagai penyangga dari leuweung larangan, yang larangan itu tidak boleh dirubah seadanya, seaslinya, sewiwitannya, seanugerahnya gitu. Tetapi ketika lahan budidaya itu, yaitu tadi ada kebun singkong, tetapi di kebun singkong pun ada batasan. Ketika tanahnya miring, pohonnya nggak boleh ditebang, itu bagusnya gitu. Jadi sebagai supaya tidak terjadi erosi, gitu, terjadi longsor, dan itu sudah mungkin dari nenek moyang seperti itu. Kalau di Kampung Cirende sendiri, singkong itu di masa panen itu selama 1 tahun 12 bulan untuk menghasilkan sebenarnya pati yang bagus dan rasi atau beras singkong yang kualitasnya dan kuantitasnya bagus juga gitu. Jadi memang kita selalu menanam singkong itu umurnya sekitar 1 tahun, dan biasanya petani memanen singkongnya ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, tergantung jumlah bagaimana mereka membuat strategi berapa petak lahan yang akan setiap bulan atau setiap tahun harus mereka panen. Jadi manajemennya mereka mengatur sendiri kebutuhan, karena mereka yang tahu gitu kebutuhan untuk konsumsi masyarakat sendiri, petani terutama. Nah, ini untuk menjadi rasi atau beras singkong sendiri diolah seperti apa untuk awal permulaan pengolahannya seperti apa nih, Kang? Singkong ini pertama setelah dikupas kita parut di pembarudan pakai mesin. Setelah diparut nanti ada proses pemerasan menggunakan air, mengeluarkan pati singkongnya, diendapkan semalam, dan besok paginya bisa dijemur di tempat terbuka. Nah, ini untuk setelah digiling semuanya, itu untuk memang kecukupan sehari atau memang untuk beberapa hari ke depan atau memang sebulan? Kalau ini kan presentasinya kurang lebih dapat per kintalnya 15% jadi rasi. Kalau ini mungkin sekitar 15 kilo lah dapat rasi. Kalau sekeluarga ini bisa cukup untuk selama 15 hari, cukup 1 kilo seharinya cukup. Ada perbedaan nggak, Kang? Maksudnya singkong-singkong yang dipanen misalkan pada musim-musim tertentu untuk bisa dijadikan rasi? Kalau perbedaan signifikan tidak, sebenarnya hampir sama, tetapi memang kalau musim kemarau lebih bagus dari kualitas dan kuantitasnya. Seperti apa bagusnya? Maksudnya lagi ke tekstur atau? Kalau dari kuantitas lebih banyak untuk sumber ekonominya karena patinya lebih bagus, dan kualitas ketika dijemur lebih cepat kering, jadi lebih warnanya lebih putih. Lebih putih ya. Beda dengan musim hujan. Nah, ini penggilingannya sendiri dilakukan secara bersama atau seperti apa nih, Kang? Ada berapa jumlah penggilingannya juga di desa ini? Kalau di Cirende sendiri setiap penggilingan itu bersama, bisa seberapa keluarga. Kalau di Cirende ada kurang lebih 5 unit penggilingan seperti ini. Oke, ini proses untuk memeras ini sendiri berapa lama, Kang? Ini kurang lebih lah setengah jam beres ini semuanya. Ada proses khusus nggak, Kang, untuk perasnya sendiri sampai akhirnya nanti
menjadi, maksudnya sari patinya itu bisa sampai harus kering sekali atau seperti apa? Kalau proses khususnya nggak ada, jadi memang biasanya sudah naluri ketika petani mengeluarkan patinya seberapa banyak harus dikeluarkan. Jadi tahu, jadi gimana kebiasaan aja. Setelah selesai mengeluarkan patinya seberapa persen yang dikeluarkan, lalu mereka nanti siap jemur sampai kering. Dikeringkan itu maksudnya supaya lebih awet. Cara mengawetkannya petani kalau basah kan cepat busuk. Kalau udah kering bisa berapa bulan awet, jadi bisa bertahan lama. Hasil dari parutan singkong yang sudah diperas ini kemudian dijemur selama kurang lebih 2 hari. Bila cuaca cerah, hasil penjemuran menghasilkan rasi yang lebih baik. Tadi setelah dijemur, rasinya sendiri kemudian dibuat apa lagi nih Kang untuk sumber pangannya sendiri? Tadi kan sudah kering dijemur, kita tumbuk dulu sebelum jadi sumber makanan pokok yang disebut dengan rasi itu. Harus melalui proses penumbukan. Sedangkan yang untuk rasi sendiri ditumbuknya tidak begitu halus tidak ya Kang? begitu halus, harus ada butiran-butirannya. Apa pengaruhnya Kang untuk? Kalau terlalu lembut nanti teksturnya tidak dapat mirip kayak beras gitu, jadi padat, sangat padat. Kalau ini, kalau kasar, kalau agak butiran-butiran, jadi ketika dimakan ada teksturnya. Kalau lembut enggak. Nah Kang, ini tadi yang sudah diolah untuk dijadikan rasinya, tahap terakhir seperti apa nih Kang? Nah ini kita ini dulu kasih air, diaduk sampai rata sebelum dikukus. Kayak seperti ini. Bisa ditunjukkan? Nah, ini sudah dikasih air, jadi tinggal siap dikukus ke dalam ini. Berapa mili air yang digunakan? Secukupnya, jadi sampai berubah warna aja, dari tepung masih keringnya putih, setelah kena air agak gelap gitu, jadi kelihatan rata. Baru bisa dikukus. Kalau rasi ini, beras singkong ini, nasi singkong ini dikukus selama kurang lebih 15 menit. 15 menit tercium aromanya matang, udah siap disajikan. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengolahan singkong menjadi rasi atau nasi singkong. Setelah menjadi rasi, rasa singkong sendiri tidak lagi dominan, sehingga bisa dicampur oleh berbagai menu sayuran maupun lauk pauk. Seiring banyaknya masyarakat luar yang berkunjung ke kampung ini, warga setempat pun meningkatkan pemanfaatan pengolahan singkong menjadi usaha ekonomi warga. Usaha ini dikelola oleh para ibu rumah tangga di kampung adat. Hasil olahan singkong berupa tepung digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat berbagai olahan jajanan khas singkong. Di tengah upaya mencapai ketahanan pangan, warga di kampung adat Cirende telah memulainya dengan tetap mempertahankan dan menjaga potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari kekayaan leluhur. Masyarakat sejatinya memiliki kearifan lokal dalam mengkonsumsi pangan. Pangan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai panganan yang dapat dikonsumsi atau diturunkan ke generasi. Dengan memanfaatkan potensi pangan lokal, kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri.